Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya ya pada hari ini. Sudah pada hadir semua ini. Sudah ramai sekali. Ya, pada hari ini pertemuan ke-4 ya untuk mata kuliah psikologi pendidikan. Ya. Pada hari ini yang awalnya saya rencanakan luring ya, tapi akhirnya kita daring kembali. Tidak apa-apa ya, mohon maaf ya atas ketidaksesuaian dengan rencana. Ya, sebelumnya mari kita membaca doa terlebih dahulu untuk memulai perkuliahan pada hari ini. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Sehat semua? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sehat semua. Yang sedang sakit semoga segera sembuh ya. Ya, untuk pada pertemuan ini nanti kita akan mempelajari lebih lanjut materi terkait dengan psikologi pendidikan. Namun sebelumnya kemarin kita telah membahas fase dan proses perkembangan manusia. Masih ingat materi minggu kemarin? Fase dan proses perkembangan manusia. Masih ingat tidak minggu kemarin bahasanya apa saja? Coba sebelum masuk ke bab selanjutnya ini. Minggu kemarin pembahasan terkait dengan fase dan proses perkembangan manusia itu. Bu, suaranya terlalu pelan, Bu. Oh, terlalu pelan. Kurang keras, Bu. Ya, bentar. Sudah? Sudah belum? Cek. Sudah belum? Masih kecil? Lumayan, Bu, lumayan. Oh. Ya, pada minggu kemarin kita telah membahas. Kurang keras, Bu. Iya, Bu, kurang keras, Bu. Iya, Bu, keras. Halo? Ya, pada minggu kemarin, dengar nggak? Dengar nggak? Ketika saya ngomong pada minggu kemarin, kita telah. Ya udah lumayan keras. Ya, kita telah. Jadi harus cepat banget ini. Ya, pada pertemuan minggu kemarin, kita telah membahas terkait dengan fase dan proses perkembangan manusia. Ya kan, masih ingat pembahasannya atau kesimpulan dari materi minggu kemarin itu apa? Ada yang masih ingat? Proses dan perkembangan manusia. Coba menggunakan kalimat sendiri saja. Ada yang masih ingat? Ada membahas faktor-faktornya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Ada yang dari bawaan, dari lingkungan, dari ketentuan Allah. Kemudian untuk proses perkembangannya itu dari mulai lahir sampai lanjut usia. Sekarang kita akan mempelajari terkait dengan. Sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Suara saya masih kurang jelas kah? Halo? Suara saya masih kurang jelas atau gimana? Sudah jelas, Bu, tapi pelan. Pelan? Pelan apa kecil? Maaf, Bu, kecil maksud saya.
Coba kalau saya nggak pakai. Bagaimana suara saya? Lebih jelas yang sekarang atau yang tadi? Sekarang jelas. Sekarang? Iya. Sudah? Halo? Kecil lagi? Halo? Bagaimana suaranya? Sudah masuk belum? Sudah, Bu. Sudah. Sudah? Dimulai aja, Bu. Ya, dimulai. Tapi suaranya jelas tidak. Kalau suaranya tidak jelas, kan percuma. Nanti kalian menyimak apa. Gitu. Mungkin kalau pakai headset atau earphone jadinya kecil suaranya. Oh, betul. Sudah. Nah, iya, Bu. Sudah ya? Nah, ya Bu, jelas. Tapi kalian jangan berisik kalau saya nggak pakai headset. Kita mulai ya. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari terkait dengan aspek-aspek perkembangan pada manusia. Untuk peta konsepnya nanti kita akan mempelajari perkembangan kognitif dan bahasa, kemudian perkembangan sosial emosional, perkembangan moral dan perilaku prososial, serta perkembangan diri. Gitu. Ada 4 poin pada bab 3 ini. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan perkembangan kognitif dan bahasa. Di dalam perkembangan kognitif dan bahasa itu sendiri juga nanti ada lebih rincinya lagi. Kita akan membahas terkait dengan otak dan perkembangan kognitif, kemudian perkembangan kognitif itu sendiri, serta yang terakhir perkembangan bahasa. Di dalam perkembangan kognitif, nanti juga ada teori-teori yang akan kita pelajari, yaitu teorinya Piaget dan Vygotsky. Ya, mungkin untuk perkembangan bahasa itu nanti kita akan mempelajari kemampuan berbicara dan berbahasa pada manusia. Itu tahapannya bagaimana? Kita lanjut ke slide selanjutnya terkait dengan otak dan perkembangan kognitif. Jadi untuk pembahasan otak dan perkembangan kognitif ini sudah menjadi perhatian oleh para peneliti dan para pendidik untuk melakukan penelitiannya terkait dengan otak. Apakah itu otak sebagai salah satu mekanisme dalam perkembangan kognitif atau tidak? Ada hubungannya antara perkembangan otak dan perkembangan kognitif atau tidak? Itu sudah jadi perhatian oleh peneliti dan pendidik. Maka dari itu, untuk lebih detailnya lagi kalian memahami terkait dengan hasil penelitian terkait dengan otak dan perkembangan kognitif, saya meminta kalian untuk mencari artikel yang membahas terkait dengan otak dan perkembangan kognitif. Artikel jurnal ya. Kemudian setelah kalian mendapatkan artikel itu, kalian simpulkan isinya. Intisari dari setiap artikel itu apa? Setelah kalian simpulkan, kalian sampaikan secara lisan melalui rekaman video. Jadi yang dikumpulkan ke saya nanti adalah hasil rekaman videonya. Paham atau tidak ini tugasnya? Paham, Bu. Paham. Ya. Jadi itu ya tugas pertama, ini tugas individu ya. Untuk lebih detailnya nanti saya berikan di bagian tugas terkait dengan otak dan perkembangan kognitif. Catat itu. Untuk pengumpulannya 2 minggu dari hari ini. Kemudian terkait dengan fungsi otak pada manusia itu sendiri itu ada 2. Ini menurut Santok ya tahun 2014. Di sini itu fungsi otak itu untuk pemrosesan verbal dan pemrosesan non-verbal. Mungkin kalian selama ini juga mengetahui bahwa biasanya kalau anak yang kreatif itu yang mendominasi itu otak kanan. Kalau yang mungkin secara akademik bagus itu yang otak kiri, seperti itu ya.
Mungkin itu sudah menjadi hal yang umum di kalangan masyarakat. Memang ada betulnya, namun bukan berarti ketika anaknya kreatif itu full murni dari otak kanan saja, namun itu tetap ada pelibatan dari otak kiri. Mungkin memang yang mendominasi adalah otak kanan begitu. Kalau di sini dijelaskan bahwa untuk pemrosesan verbal itu biasanya ketika dari perkembangan ucapan, bahasa, berbicara, kemudian ucapan, kemudian kognitif itu masuk ke otak kiri, namun tidak semuanya. Sekali lagi, bukan berarti full 100% hanya yang bekerja itu otak kiri. Tetap ada pelibatan dari otak kanan. Namun tidak semua hal yang berhubungan dengan bahasa itu hanya yang bekerja itu hanya otak kiri. Misalkan kalian menemui orang yang pelawak atas stand up comedy itu kan dari perkembangan bahasanya mereka itu kan bagus ya, cara public speaking-nya itu kan bagus, itu kan berarti bahasa. Tapi ternyata ketika penyampaiannya dari pelawakan itu bukan yang mendominasi, itu bukan otak kiri. Kenapa? Karena itu bahasa humor. Humor itu lebih ke dominan otak kanan. Kenapa? Karena ketika orang yang pandai berhumor itu biasanya lebih kreatif. Jadi hal-hal yang ada di sekitar bisa menjadi lawakan, itu kan berarti kreatif. Nah, kreatif inilah nanti yang masuk ke otak atau yang melibatkan itu otak kanan. Jadi humor dominasinya otak kanan, walaupun humor itu secara komunikasi berarti kan masuk ke bahasa. Kemudian untuk pemrosesan nonverbal itu melibatkan otak kanan seperti persepsi ruang, pengenalan visual, dan emosi. Maksudnya di sini itu kalau persepsi ruang itu contohnya ketika kalian ke suatu daerah seperti itu. Satu daerah baru pertama kali mungkin ya kesasar ini itu seperti itu ya. Tapi ketika ke sana lagi yang kedua kali kalian sudah hafal jalannya. Tidak bingung, berarti kalian kemampuan spasialnya itu bagus di situ. Kemampuan ruangnya itu bagus. Itu contohnya seperti itu. Contoh lainnya, jika kalian menemui soal-soal yang berhubungan dengan bangun-bangun, namun ketika diputar, putaran pertama gambarnya jadi seperti ini, putaran kedua gambarnya beda lagi, putaran ketiga itu harusnya bagaimana? Nah, ini kan kalian pernah menemui soal-soal seperti itu ya, nah, itu masuk ke kemampuan spasial atau ruang begitu. Kemudian kalau pengenalan visual itu lebih ke visualisasi, jadi gambar-gambar, dan emosi itu masuk ke otak kanan. Itu fungsi otak kiri dan kanan. Jadi memang pada umumnya otak kiri kreatif, otak kanan itu logis. Namun sebenarnya pemikiran yang logis dan kreatif itu melibatkan kedua-duanya, antara kedua belahan otak, tidak hanya salah satu. Intinya setiap misalkan orang kreatif, ya pasti tetap ada pelibatan dari otak kiri. Hanya memang yang mendominasi otak kanan. Kemudian ini ada hasil penelitian terkait dengan otak juga. Yang pertama, pertumbuhan otak yang cepat terjadi di tahun-tahun awal. Ini menurut Eigen dan Kolchak tahun 2004 ya. Betul memang untuk pertumbuhan otak yang cepat terjadi di tahun-tahun awal. Jadi usia tahun 0 sampai 5 tahun itu merupakan pertumbuhan otak yang cepat. Jadi makanya kadang kalian mungkin pernah mendengar masa-masa emas. Anak itu usia sampai 5 tahun. Nah, ini maksudnya pertumbuhan otak yang cepat. Makanya anak usia 5 sampai ke bawah itu ketika diberi pengetahuan itu lebih cepat masuk, lebih cepat terserap oleh otak. Gitu. Apalagi hafalan-hafalan itu lebih cepat dibanding kita yang sudah dewasa seperti ini. Itu hasil penelitian. Kemudian yang kedua, pada periode kritis, jika stimulasi dari lingkungan baik dan memadai, maka proses perkembangan akan berjalan normal. Jadi kita lihat di hasil penelitian yang pertama, kalau anak usia 0 sampai 5 tahun
itu stimulasinya, lingkungannya baik dan memadai, itu pasti proses perkembangannya juga akan berjalan lancar. Namun ketika di awal-awal pertumbuhan otaknya atau stimulasinya kurang, otomatis kan ada perkembangan-perkembangan yang belum tercapai. Harusnya usia, misalkan usia 2 tahun harusnya sudah bisa berbicara walaupun mungkin belum banyak, hanya 2 kata, 3 kata. Tapi ketika stimulasinya belum bagus atau lingkungannya belum baik, lingkungan sekitar belum mendukung, itu nanti perkembangannya juga akan tidak normal. Yang harusnya 2 tahun sudah bisa, karena terlambat, jadinya 4 tahun misalkan baru bisa. Lah nanti harusnya ketika 4 tahun harus sudah lancar, 6 tahun baru lancar. Jadi kan akan malah tambah waktunya tambah lama seperti itu. Tidak sesuai dengan kenormalan pada umumnya. Namun kembali lagi, yaitu setiap anak mempunyai perkembangan yang berbeda. Namun ketika stimulusnya baik, insya Allah sesuai dengan keadaan yang normal. Kemudian yang ketiga, lingkungan yang kaya stimulus nanti akan dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Seperti tadi yang saya sampaikan, ketika pada awal-awal tahun lingkungan stimulusnya baik, itu pasti pertumbuhan dan perkembangan kognitifnya juga akan mengikuti. Makanya ketika ada anak, entah itu PAUD atau anak SD, ketika stimulusnya kurang, ya mereka juga perkembangan kognitifnya kurang. Contohnya ketika anak usia SD itu masih dalam tahap operasional konkret, berarti membutuhkan benda-benda konkret untuk belajar, membutuhkan media-media pembelajaran untuk belajar, membutuhkan praktik langsung supaya mereka lebih paham. Ketika stimulus tersebut itu disampaikan, dilaksanakan, diterapkan, itu untuk pertumbuhan dan perkembangan kognitifnya akan lebih dapat meningkat dibandingkan ketika mereka belajar hanya menyimak dan mendengarkan saja. Seperti itu akan berbeda nanti hasilnya. Contohnya seperti itu. Itu terkait dengan hasil penelitian. Kemudian untuk perkembangan kognitif sendiri, karena tadi otak itu berhubungan dengan perkembangan kognitif, mungkin kalian juga sudah mengetahui bahwa kognitif itu merupakan aktivitas dan tingkah laku mental sebagai sarana yang digunakan manusia untuk mendapatkan proses segala pengetahuan tentang dunia. Maksudnya itu kognisi atau kognitif itu semua hal yang berhubungan dengan pengetahuan tentang dunia. Misalnya proses belajar, ingatan, persepsi berpikir, dan yang lainnya. Jadi ketika kita sedang melakukan proses berpikir, sedang mengingat sesuatu, sedang belajar terkait dengan dunia, seperti itu masuk ke pengetahuan atau kognitif. Mungkin kalian juga mengetahui ranah-ranah hasil belajar ya. Ada kognitif, ada afektif, dan ada psikomotor. Begitu. Untuk afektif kan mungkin kalian juga sudah mengetahui, afektif itu lebih ke sikap. Kemudian psikomotor lebih ke keterampilan. Begitu. Itu perkembangan kognitif. Kemudian kita lihat dari para ahli. Ada 2 tadi yang sudah saya sampaikan. Ada Piaget dan Vygotsky. Ini fotonya Piaget ya. Piaget, bacanya Piaget ya, jangan lupa ya. Teori perkembangan kognitif menurut Piaget. Jadi Piaget sendiri itu melakukan sebuah penelitian di mana beliau itu meneliti tentang bagaimana seorang anak dapat beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadiannya di lingkungannya. Bagaimana sih anak itu dapat beradaptasi? Kemudian yang kedua, bagaimana anak belajar fungsi dari benda-benda yang ada di sekitar. Misalkan ada alat permainan atau kursi atau sepeda atau dan yang lainnya, bagaimana cara anak belajar fungsi-fungsi tersebut. Kemudian yang terakhir, bagaimana anak memilah dan mengelompokkan objek, mempelajari persamaan, perbedaan, perubahan, serta penyebab kejadian. Jadi beliau meneliti hal-hal tersebut. Kemudian dalam penelitiannya, beliau itu menemukan
bahwa melalui individu atau manusia akan mengalami yang namanya equilibrium. Equilibrium. Jadi nanti ada istilah-istilah dari proses kognitif menurut Piaget. Ada equilibrium, ada skema, ada organisasi, ada adaptasi, ada asimilasi, ada akomodasi. Kita belajar yang pertama adalah equilibrium. Jadi ketika manusia itu membutuhkan kebutuhan dalam dirinya untuk mengetahui bagaimana mendapatkan jawaban atau untuk mempelajari sesuatu, itu kebutuhan tersebut itu dinamakan equilibrium. Jadi ketika mereka atau manusia kita ya individu itu sedang membutuhkan dan bisa mendapatkan jawabannya, itu dinamakan equilibrium atau kondisi keseimbangan kognitif antara pemahaman baru dan pengalaman lama. Jadi pengalaman kita atau pengetahuan awal kita dipadukan dengan pengetahuan baru atau pemahaman baru, kemudian kita dapat menghasilkan pengetahuan yang lebih update lagi, itu namanya equilibrium. Mencapai keseimbangan kognitif. Namun ketika kita sudah punya pengetahuan awal sebelumnya, kemudian ada pengetahuan baru, tapi pengetahuan baru itu tidak bisa kita pahami, berarti kita belum sampai ke keseimbangan kognitif tersebut. Contohnya anak kecil saja ini. Misalkan anak kecil usia mungkin 2 tahun atau 3 tahun, gitu 2 tahun mungkin. Anak usia 2 tahun itu ketika mengetahui bahwa seorang wanita itu adalah ibu, gitu. Ketika mereka melihat wanita apapun atau berapapun usianya, mereka menganggapnya adalah ibu. Padahal ketika usianya sudah mungkin tua, itu kan nenek, gitu loh. Mungkin kalau usianya masih sepantaran atau lebih tua dikit, itu kan dipanggil mbak. Kan ada sapaan-sapaan tertentu. Tapi karena dia pengetahuan awalnya diberitahu oleh mungkin orang tuanya ketika wanita itu namanya adalah ibu, ya mereka menganggap semuanya adalah ibu. Itu pengetahuan awal. Kemudian ketika ada pengetahuan baru bahwa wanita yang usianya lebih lanjut, mungkin yang rambutnya putih, itu adalah dipanggilnya nenek. Kemudian ketika ada yang sesama usianya atau lebih tua sedikit, itu dipanggilnya mbak. Nah, dengan adanya pengetahuan baru itu, ketika anak itu paham, berarti sudah masuk ke dalam kondisi keseimbangan kognitif atau equilibrium, begitu. Nah, misalkan kan ada anak yang menganggapnya ketika ada kendaraan itu adalah mobil, entah itu truk, entah itu mobil box atau sedan, kemudian bus, itu dianggapnya mobil semua. Nah, itu pengetahuan awal mereka. Tapi ketika diberi pengetahuan baru bahwa misalkan kalau yang truk ya itu dari jenis mobil yang bagaimana, kemudian kalau sedan yang seperti apa, dirinci satu-satu lah, mereka paham, berarti sudah masuk ke tahap equilibrium, begitu. Kemudian istilah yang kedua dalam teorinya Piaget itu ada skema. Jadi pada skema ini anak atau individu itu memegang peranan aktif dalam mengkonstruksi pengetahuannya. Jadi mereka mencari informasi, kemudian menginterpretasikan informasi tersebut itu dari pengalaman yang kemudian diadaptasikan dalam pengetahuan. Berawal dari pengalaman terlebih dahulu, baru nanti masuk ke pengetahuan. Selanjutnya, istilah selanjutnya itu ada organisasi. Organisasi itu ya berarti mengkoordinasikan struktur fisik psikologis untuk mencapai sistem yang kompleks. Jadi ketika kita sedang berpikir kan otomatis ada koordinasi di antara otak, antara mulut juga, antara saraf-saraf dan yang lainnya. Itu menjadi sistem yang kompleks. Tidak mungkin ketika kita ngomong seperti ini, saya misalkan menyampaikan seperti ini, tidak ada peran serta dari otak
atau secara psikologis tidak mungkin, pasti semuanya mempunyai peranan masing-masing. Seperti itu disebut nanti istilahnya organisasi dalam proses kognitif menurut Piaget ini. Kemudian yang terakhir ini ada istilah adaptasi, di mana adaptasi ini menyangkut dua proses, yaitu asimilasi dan akomodasi. Di mana asimilasi itu menggunakan skema yang sudah ada atau pengetahuan awalnya yang sudah ada. Kemudian kalau akomodasi, proses penunjang asimilasi, yaitu ketika diadaptasikan dengan lingkungannya. Itu akomodasi. Ini merupakan bagian proses kognitif menurut Jean Piaget. Jadi melalui adanya sensori motorik atau apa ya, kayak gerakan ini ya, kemudian ada kognitif, kemudian nanti akan menjadi skema tadi, skema apa tadi ya, skema mengkonstruksi pengetahuannya ya. Jadi mengkonstruksi pengetahuannya dari sensori motorik, kognitif, psikologis dan yang lainnya, kemudian diorganisasikan jadi satu, kemudian diadaptasikan antara pengetahuan awal dan pengetahuan baru. Nah, nanti bisa ditentukan apakah sudah masuk atau bisa mencapai equilibrium atau belum. Jadi kalau bisa menghasilkan pengetahuan baru berarti sudah masuk ke equilibrium, namun kalau belum bisa, itu belum bisa dikatakan sudah mencapai equilibrium. Secara garis besar, teori dari Piaget itu seperti itu. Jadi harus ada pengetahuan awal, pengetahuan baru, dan lingkungannya. Ketiga itu harus saling berkaitan. Dan nanti akan menghasilkan pengetahuan yang baru. Kemudian ada tahapan ini, ada tahapan perkembangan kognitif anak menurut Piaget. Mungkin ini sudah pernah saya sampaikan ya sebelumnya. Yang pertama itu tahap praoperasional, kemudian yang pertama sensor formal. Jadi sudah ada tahapan-tahapannya, kemudian ketika anak usianya 0 sampai 2 tahun, itu nanti kemampuannya bagaimana, belum memiliki konsep yang lebih matang begitu. Kemudian usia 0 sampai 2 tahun itu masih egosentris juga. 0 sampai 7 tahun itu masih egosentris. Kemudian masih terpusat pada dunianya mereka. Jadi kadang ada anak yang apa ya, ketika dipinjami mainannya itu tidak boleh. Itu memang di tahapannya kalau menurut Piaget ya seperti itu, egosentris ya. Jadi orang tua lebih ke mengarahkan. Jadi tidak perlu kok anak saya jadinya pelit padahal tidak pernah diajari pelit. Bukan seperti itu. Mungkin lebih ke memang tahapannya seperti itu. Ya, kita yang lebih dewasa lebih ke mengarahkannya saja supaya keegosentrisan itu tidak berlanjut di usia yang selanjutnya. Karena kalau di usia selanjutnya yang operasional konkret itu seharusnya kemampuannya sudah berkurang egosentrisnya begitu. Jadi kita hanya menstimulus saja. Kemudian kalau yang operasional konkret atau usia sekolah dasar itu tadi egosentris sudah berkurang dan namun belum bisa berpikir secara abstrak. Maka dari itu kan tahapannya namanya operasional konkret, masih membutuhkan benda-benda konkret, visualisasi, gambaran atau video dan yang lainnya ketika akan mempelajari sesuatu. Begitu. Jadi ini dasar ya mengapa seorang guru SD kadang ketika mengajari atau melakukan pembelajaran di usia sekolah dasar masih membutuhkan media pembelajaran, masih membutuhkan alat peraga itu ya, karena sesuai dengan teorinya Piaget usianya itu masih dalam operasional konkret dengan kemampuan-kemampuannya ini sudah disampaikan beliau. Kemudian yang terakhir adalah operasional formal. Ini SMP ke atas. Jadi sudah mampu berpikir secara abstrak, sudah mampu menganalisis masalah, kemudian menyelesaikan masalah. Bisa dikatakan ya tanpa bantuan orang dewasa. SMP, SMA, perguruan tinggi. Kalau yang usia sekolah dasar dalam belajar itu masih membutuhkan orang dewasa. Itu tahapan perkembangan kognitif Piaget. Kemudian tadi untuk ahli yang kedua itu ada Vygotsky.
teori perkembangan kognitif Vygotsky. Bedanya dengan biasa ini, kalau tadi yang biasa itu kan adanya pengalaman terlebih dahulu, kemudian pengetahuan yang baru, kemudian lingkungannya. Tapi kalau yang Vygotsky ini ciri khasnya nanti ada yang namanya bantuan orang dewasa. Jadi ketika belajar membutuhkan bantuan orang dewasa. Ini ciri khas dari Vygotsky. Untuk pernyataan pertama atau yang dikemukakan oleh Vygotsky itu, kognitif anak dapat dipahami apabila dianalisis dan diinterpretasikan dalam konteks perkembangan. Kemudian berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosial kultural. Jadi latar belakang dari teorinya Vygotsky ini lebih ke kultural atau budaya. Kemudian dimediasi oleh bahasa. Dengan adanya budaya dimediasi oleh bahasa, baru nanti masuk ke pengetahuan yang bisa disampaikan ke siswa. Ini merupakan poin-poin penting yang bisa kalian ingat antara teorinya Piaget dan Vygotsky. Kalau Vygotsky tadi sosial budaya, bantuan orang dewasa, dan ZPD. Untuk sosial budaya ini menentukan rangsangan yang akan muncul. Jadi di dunia kan banyak negara-negara yang memang mempunyai budaya yang berbeda-beda. Nah, budaya-budaya tersebut bisa dikatakan sebagai pengalaman seorang anak. Pengalaman seorang anak berarti kan setiap negara berbeda-beda karena budayanya berbeda. Bahkan mungkin setiap kabupaten, provinsi di Indonesia juga berbeda. Jadi apa yang dibawa mereka, pengalaman mereka terkait dengan budaya juga berbeda. Gitu. Kemudian yang kedua, bantuan orang dewasa. Bantuan orang dewasa ini juga dapat mempengaruhi perkembangan kognitif karena melalui kerjasama dengan orang dewasa otomatis pengetahuan ada bantuan dari orang dewasa untuk mempelajari materi tertentu gitu. Kemudian kayak kalian sendiri ketika mempelajari sesuatu sendirian kok susah ya, berarti membutuhkan orang lain untuk membantu menerangkannya, yaitu bantuan orang dewasa seperti itu. Kemudian yang terakhir ada ZPD zona of proximal development. Maksudnya di sini ketika ada tugas-tugas yang terlalu sulit bagi siswa itu masih harus membutuhkan bantuan orang dewasa. Jadi ketika anak mengalami kesulitan terkait dengan pembelajarannya dan adanya bantuan orang dewasa dan mereka jadi paham, ini masuk ke ZPD ini. Tapi kalau misalkan ada bantuan tetap belum paham, berarti belum bisa dikategorikan yang zona ini. Itu menurut Vygotsky. Ini bagiannya seperti ini. Jadi ada hal yang dapat dikerjakan oleh murid tanpa bantuan orang dewasa. Kemudian ada hal-hal yang mampu dikerjakan namun membutuhkan orang dewasa. Nah, bagian sinilah yang dinamakan zona proksimal itu. Kemudian ada hal yang tidak bisa dilakukan atau di luar kemampuannya. Itu tidak masuk ke ZPD. Jadi yang masuk ke ZPD ketika dia mengalami kesulitan dan ada bantuan orang dewasa dan dia bisa menyelesaikannya karena bantuan, itu masuk ke zona proksimal. Itu teorinya Vygotsky. Jadi ada bedanya ya antara yang Piaget dan Vygotsky. Kemudian kita selesaikan lebih dahulu. Yang terakhir, perkembangan bahasa. Sebetulnya kalau perkembangan bahasa ini itu memang sudah ada sejak adanya manusia pertama. Manusia pertama siapa itu? Adam ya. Nah, Adam itu kan diajarkan oleh Allah untuk mengetahui nama-nama benda. Nah, itu sebetulnya sudah masuk ke perkembangan bahasa gitu. Itu awal kalau dilihat dari sisi agamanya seperti itu. Namun kalau untuk sisi secara teorinya ya, itu tahapan perkembangan bahasa itu diawali dari satu kata. Biasanya satu kata itu usia 1 tahun. 1 tahun sampai 1,5 tahun. Kemudian 1,5 atau 2 tahun ke atas nanti sudah 2 atau 3 kata. Kemudian kalau sudah 3 tahun atau 3 tahun itu sudah
lancar berbicara. Itu tahapannya. Namun untuk mengalami perkembangan bahasa yang baik, itu membutuhkan pengaruh orang dewasa. Jadi ketika anak sedang belajar berbahasa, itu tetap ada bantuan dari orang yang lebih dewasa. Ada interaksi antara orang dewasa, ada interaksi dengan lingkungannya, kemudian mungkin dengan melalui buku-buku literatur, buku-buku bacaan, sumber bacaan yang lainnya, atau mainan-mainan yang edukatif. Itu tetap ada interaksi seperti itu. Jadi tidak tiba-tiba bisa sendiri ya, tetap ada pengaruh dari yang lainnya, orang dewasa, lingkungan, hal-hal yang digunakan atau ditemui, benda-benda, gitu. Jadi itu terkait dengan perkembangan kognitif dan bahasa anak. Kemudian barangkali ada yang bertanya, silakan, atau mau secara langsung atau chat juga tidak apa-apa, sebelum saya menjelaskan terkait tugasnya. Ada tidak? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akan berikan tugas ya. Ini tugas kelompok. Ini kan kelas 1 kelas berapa mahasiswa ya? 25 ya, sekitar 25 ya. 20? 5? Sekitar 25. Ya, 25. Nanti dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok besar ini. Kelompok nanti menyusun makalah terkait dengan perkembangan manusia. Ini yang pertama, sosio-emosional, perkembangan diri, serta yang terakhir, perkembangan individu. Ini setiap kelompok membahas materi-materi tersebut. Paham? Kemudian disusun makalahnya. Setelah disusun makalahnya, nanti yang terakhir dipresentasikan. Kita diskusi melalui presentasi kelompok. Biar gantian, tidak saya yang presentasi terus. Itu ya, wajib setuju kalau itu. Untuk presentasinya mulai kapan? Mulai minggu depan. Karena kan kita kan cuma sampai setengah semester ya. Sampai pertemuan ke-8 selesai. Ini pertemuan ke-4, ya berarti kan tinggal separuh lagi. Ini diselesaikan. Satu pertemuan 2 kelompok saja biar cepat selesai. Tapi tergantung waktunya nanti. Kalau satu pertemuan, satu kelompok waktunya sudah banyak, ya satu kelompok saja. Namun tetap kelompok 2 tetap harus sudah siap. Begitu? Halo? Halo? Oke. Lah, kenapa harus saya? Bagi sendiri saja. Bagi sendiri saja bebas. Mau kocokan kayak mau apa? Biar netral. Biar netral. Kalau saya pakai presensi ya. Kelas apa ini? Kelas B? Iya, Bu. Kalau kalian yang bagi sendiri nggak netral kok. Ada yang nggak pas. Ada yang nggak pas, dimarahin gitu. Takutnya nanti ada yang nggak srek gitu loh. Ada 23, kalian ada 23. 23 dibagi 4 berapa? Ada yang 6 ya. Ada yang 6, ada yang 5.
Saya tulis di chat ya. Iya, Bu. Sudah itu. Ada yang belum mendapatkan kelompok? Siva, Nafid. Nah, belum KRS-an ya? Mbak Siva, Mas Hafid sudah KRS-an. Namanya tidak ada di daftar presensi soalnya. Mana Mbak Siva? Mbak Siva? Saya KRS-nya terlambat. Oh, kalau Mas Hafid? Mbak Siva terlambat tapi sudah KRS-an ya, maksudnya secara online dan secara cetaknya itu sudah, Mbak Siva. Ya, Mbak Siva. Mbak Siva, Mas Hafid, tolong responnya. Kalau nggak respon, tidak saya masukkan kelompok namanya. Ya saya Bu. Ya saya Bu. Mas Hafid sudah KRS-an belum? Sudah Bu. Bisa ditunjukkan nggak KRS-nya? Masih di ruangan belum diambil Bu. Oh, berarti kan belum diambil. Diambil dulu. Berarti ada 25. Nanti ada yang masuk ke kelompok 3, ada yang masuk kelompok 1, karena 1 itu banyak nanti sini. Nanti Mbak Siva masuk kelompok 1, ya. Dan Mas Hafid kelompok 3. Ada lagi yang belum mendapat kelompok? Nah, ada lagi toh.
Ya, Mbak Mita sudah KRS-an belum? Sudah. Sudah minta tanda tangan belum? Soalnya kalau kalian misalkan ya, kalian belum KRS-an secara online, tetap ikut kuliah, nanti nilainya tetap tidak bisa dimasukkan begitu. Ini bukan karena apa-apa. Kan percuma kalian ikut kuliah tapi tidak KRS-an, nilainya tidak bisa masuk. Belum sempat ke kampus masih sakit. Tapi sudah secara online dan sudah dicetak ya Mbak Mita ya. Ya, sudah berarti Mbak Mita masuk kelompok berapa ini? Sebentar. Dua. Kelompok dua nama Mbak Mita ya. Oke, jadi kelompok 1, 2, 7, 3, 6, 4, 6. Gitu ya. Minggu depan sudah mulai presentasi. Jadi minggu depan kelompok 1 dan kelompok 2 harus sudah siap. Kemudian untuk makalahnya, tolong H-1 itu sudah dikumpulkan semuanya. H-1 berarti jadwalnya kan Selasa, berarti hari Senin depan kalian sudah setiap kelompok sudah mengumpulkan makalahnya dalam bentuk cetak saja. Dan dijilid jadi satu bundle. Kelompok 1, 2, 3, 4 dijilid jadi satu, biar nanti tidak tercacar. Ya, H-1 hari Senin depan kalian mengumpulkan makalah cetaknya di meja saya, nggak harus ketemu. Jika saya nggak di ruangan ya diletakkan di meja saya. Biar nanti setelah hari itu hari Selasanya kan sudah siap semuanya. Biar adil semuanya mengerjakan di awal sebelum presentasi begitu. Jadi nek satu-satu nanti yang kelompok 4 ya karena Anda masih beberapa minggu lagi begitu. Gitu ya. Apa ini yang susah? Itu? Ada yang mau ditanyakan? Bu, untuk review jurnalnya minimal berapa, Bu? Satu. Oh, oke, Bu. Jadi kalau yang tadi jurnal kaitan antara otak dan perkembangan kognitif itu 2 minggu kemudian ya. Kalau yang presentasi ini minggu depan. Ada lagi? Ada lagi atau tidak? Bagaimana Mas Fuad Al-Haris? Iya, Bu. Ya, tadi sudah di mute, kenapa? Mau menyampaikan apa? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri. Gimana? Iya, Bu. Ya, diakhiri aja. Sabar, Bu, sabar. Biasaan ini kalau Zoom pada menghilang. Kalau tidak ada, saya akhiri saja. Terima kasih atas
joinnya di Zoom ya, walaupun saya tidak tahu tadi ada yang nongol, ada yang enggak. Semoga ada semua kalian di situ. Ya, mungkin itu saja ya untuk pertemuan hari ini, tapi pembahasannya terkait perkembangan kognitif dan bahasa. Cara perkembangan kognitifnya itu dari Piaget dan Vygotsky. Gitu. Oke, kalau memang tidak ada, terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya dalam menyimak dan mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, rampung ya. Jangan lupa presensinya. Siap, Bu. Pertemuan 4 ya, Bu. 4. Jangan rapel loh. Saya itu tiap minggu saya rekap nih presensinya. Setiap hari minggu itu saya download. Jadi nek kalian rapelan yo nggak bisa itu.